Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita merenung sejenak apa sebenarnya hakikat dari rezeki yang kita miliki? Apakah semua yang ada di tangan kita ini murni milik kita 100%? Al-Quran memberikan kita sebuah pandangan yang sangat indah dan mendalam tentang hal ini, yaitu melalui konsep zakat. Zakat seringkali kita artikan secara sederhana sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta, tapi maknanya jauh lebih dalam dari itu. Kata zakat sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab yang berarti tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Jadi, ketika kita berzakat, kita sebenarnya sedang menyucikan harta kita, membersihkannya dari hak orang lain yang mungkin tanpa kita sadari tercampur di dalamnya. Coba kita lihat firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Ayat ini jelas sekali menunjukkan fungsi utama zakat sebagai pembersih. Bukan hanya membersihkan harta, tapi juga membersihkan jiwa kita dari sifat kikir, cinta dunia yang berlebihan, dan rasa egois. Dengan berzakat, hati kita dilatih untuk lebih peka, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap kesulitan saudara-saudara kita. Zakat bukan sekedar aksi sosial atau sumbangan biasa. Ia adalah pilar ketiga dalam rukun Islam, setara kedudukannya dengan syahadat, sholat, puasa, dan haji. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam struktur keimanan seorang muslim. Sholat adalah hubungan vertikal kita dengan Allah, sedangkan zakat adalah wujud nyata dari hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Keduanya harus seimbang. Iman kita tidak akan sempurna jika kita rajin beribadah untuk diri sendiri, tapi abai terhadap kondisi sosial di sekitar kita. Mari kita bayangkan sejenak, harta yang kita keluarkan untuk zakat itu ibarat kita sedang memangkas ranting-ranting kering pada sebuah pohon. Apa yang terjadi setelah dipangkas? Pohon itu justru akan tumbuh lebih subur, lebih rimbun, dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Begitulah perumpamaan harta yang dizakatkan. Allah berjanji akan melipat gandakan rezeki bagi mereka yang ikhlas berbagi. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Masya Allah, sebuah janji investasi terbaik dari Sang Maha Pemberi rezeki. Zakat juga merupakan instrumen luar biasa untuk menciptakan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Al-Quran secara rinci menyebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat atau yang kita kenal sebagai asnaf. Mereka adalah fakir, miskin, amil atau pengelola zakat, mualaf, hamba sahaya, orang yang berutang untuk jalan Allah atau fi sabilillah, dan ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Dengan sistem distribusi yang jelas ini, zakat memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, melainkan mengalir ke bawah, mengangkat mereka yang membutuhkan, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Ketika zakat ditegakkan dengan benar, kesenjangan sosial akan terkikis. Rasa iri dan dengki di kalangan masyarakat bawah bisa berkurang karena mereka merasa diperhatikan. Sebaliknya, di kalangan orang kaya akan tumbuh rasa syukur dan kerendahan hati. Ikatan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah pun menjadi semakin kuat. Inilah keindahan Islam, sebuah sistem hidup yang lengkap, yang tidak hanya mengatur ibadah ritual, tapi juga tatanan sosial ekonomi yang adil dan beradab. Mungkin ada yang berpikir, harta saya kan tidak seberapa, apakah saya wajib berzakat? Penting untuk kita pahami bahwa zakat memiliki aturan nisab dan haul. Nisab adalah batas minimum kepemilikan harta
yang wajib dizakatkan. Dan haul adalah batas waktu kepemilikan harta tersebut selama 1 tahun. Jika harta kita telah mencapai nisab dan haul, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Jumlah ini mungkin terasa kecil, tapi bayangkan jika seluruh umat Islam yang mampu di dunia ini menunaikannya. Sungguh, kekuatan ekonomi yang dahsyat bisa tercipta untuk kebaikan umat. Jadi, zakat bukan beban, melainkan sebuah kehormatan. Ia adalah tanda syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ia adalah cara kita untuk menabung di akhirat. Sebuah investasi yang keuntungannya abadi. Dan yang terpenting, ia adalah bukti nyata keimanan kita bahwa kita percaya rezeki datangnya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan berzakat, kita tidak akan pernah menjadi miskin. Justru sebaliknya, kita sedang membuka pintu-pintu rezeki dan keberkahan yang lebih luas lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan rezeki kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang gemar berzakat dan berbagi kebaikan. Mari kita jadikan zakat bukan hanya sebagai kewajiban tahunan, tapi sebagai gaya hidup, sebagai bagian tak terpisahkan dari karakter kita sebagai seorang muslim. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.